Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, berjumpa lagi dengan saya Uun Agung Prasetyo dalam channel Satu Asa di rubrik Kemas Kemis, kemasan menarik, penjualan naik. Di video pertama kita sudah membahas bagaimana perkembangan sejarah dari kemasan, mulai dari zaman dahulu sampai di era sekarang ini. Dan di video kedua sekarang kita akan membahas 3 hal alasan utama kenapa produk harus dikemas. Nah, sebelum ke 3 hal tersebut perlu diketahui bahwasanya kemasan itu adalah semua proses mendesain dan membungkus produk. Jadi semua proses membungkus dan mendesain produk itu adalah termasuk dalam definisi dari pengemasan atau kemasan. Dan 3 hal utama kenapa produk harus dikemas atau alasan produk harus dikemas. Yang pertama adalah alasan keamanan dan kemanfaatan. Nah, keamanan itu seperti apa? Nah, kita pasti tahu produk-produk pangan atau produk makanan itu punya standar keamanan pangan. Maka dalam mengemas produk tersebut kita harus memperhatikan standar-standar keamanan dari produk pangan. Semisal tidak menggunakan bahan-bahan atau barang-barang yang dilarang atau berbahaya. Kita juga harus memperhatikan detail dari kemasan tersebut. Semisal jika kita mengemas produk dalam kemasan botol atau dalam kemasan gelas plastik. Nah, di dalam botol atau kemasan gelas plastik pasti terdapat kode-kode tertentu yang menunjukkan botol itu dapat digunakan untuk mengemas atau membungkus atau wadah produk apa. Misal kode hanya digunakan untuk membungkus produk yang bersuhu dingin. Nah, itu ada kode tersendiri. Dan juga ada kode di mana kemasan botol plastik atau gelas plastik tersebut hanya boleh digunakan sekali. Berarti kita harus menggunakannya sekali saja. Selain itu ada juga alasan kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan seperti apa? Jadi kita mengemas produk itu juga harus memberikan efek manfaat bagi kita dan juga bagi konsumen kita. Semisal saya ambil contoh, pasti teman-teman sering menjumpai nasi box ya. Nasi box, nasi yang dikemas dalam kemasan kotak atau balok dengan bungkus biasanya terbuat dari kertas. Nah, kenapa kok produk tersebut dikemas dalam bentuk box atau kotak? Ternyata efek kebermanfaatannya adalah mempermudah bagi produsen ketika harus mengirim produk tersebut dalam jumlah besar. Bisa teman-teman bayangkan jika nasi box itu tidak dikemas dalam bentuk box, misal dalam bentuk tabung atau dalam bentuk limas atau dalam bentuk prisma, pasti sangat susah sekali untuk bisa membawa produk tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, itu adalah alasan kebermanfaatan, tapi tidak menutup kemungkinan jika teman-teman ingin menjual nasi box dalam kemasan satuan, bisa dikemas dalam bentuk tabung atau trapesium supaya lebih menarik. Kok trapesium sih boy? Trapesium kan terus bangun datar boy. Balik juga tapi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang ingin menjual kemasan dalam menjual produk dalam bentuk satuan atau bijian dikemas dalam bentuk tabung atau limas atau prisma. Jika itu dalam bentuk dijual satuan, karena pasti akan lebih menarik mungkin dan juga membawanya juga tidak akan repot. Tapi kalau jumlah banyak, pasti akan sangat repot ketika harus ditumpuk dalam satu plastik yang sama atau dalam satu wadah yang sama. Alasan yang kedua, kenapa produk itu harus dikemas adalah efek memasarkan produk tersebut. Kenapa? Nah, jadi produk ketika sudah diproduksi dan dilepas ke pasar, tentunya produsen tidak bisa mendampingi produk itu dijual kemanapun. Produk itu akan tersebar di warung, di toko, dan di pusat perbelanjaan. Nah, produk-produk yang dikemas menarik, punya desain yang bagus, labelingnya lengkap, dan juga informasinya juga lengkap, brandnya atau mereknya ada, pasti akan mempunyai nilai pemasaran yang lebih, di mana produk tersebut bisa menjual dirinya sendiri. Karena di dalam produk tersebut sudah terdapat banyak informasi tentang produknya, mungkin juga bisa tentang informasinya, dan juga desain-desain menarik yang sekiranya bisa menggugah minat calon konsumen atau konsumen kita. Nah, itu adalah efek dari memasarkan produk. Jadi ketika produk dikemas dalam kemasan yang polosan, pasti
terlihat seperti produk itu diam atau seperti patung, tapi produk yang dikemas dan kemasan menarik, ada informasinya dan juga bentuknya menarik. Nah, pasti produk tersebut akan bisa berbicara atau bisa menawarkan dirinya kepada calon konsumen atau konsumen-konsumen kita. Alasan yang ketiga produk harus dikemas itu adalah meningkatkan keuntungan atau meningkatkan laba dari produsennya. Lah, kok bisa produk dikemas bisa meningkatkan laba? Kita ambil contoh, semisal ada produk keripik. Biasanya banyak yang dikemas dalam kemasan polos. Misal keripik tersebut memiliki harga pokok produksi atau HPP 4.000, termasuk dan kemasannya dalam kemasan polos. Tapi ketika dijual dengan harga 5.000, berarti memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000. Tetapi ketika produk tersebut dikemas dalam kemasan yang menarik, desain-desain yang menarik, bahannya pun juga menarik, pasti akan menambah nilai jualnya. Dan tentu saja juga menambah nilai atau biaya produksinya. Misal ketika produk tersebut dikemas dalam kemasan yang menarik, harga pokok produksinya jadi meningkat. Di harga mungkin HPP-nya di angka 6.000 atau 7.000, tapi produk tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 atau 15.000. Kita ambil contoh lagi, misal produk jamu. Teman-teman yang sering minum jamu mungkin sering ya kita jumpai penjual atau pedagang jamu di pasar-pasar tradisional. Nah, ketika kita membeli ke penjualnya, penjual jamu tersebut, itu di harga sekitar 3.000 sampai 5.000 per gelas atau per porsi. Tapi ketika jamu tersebut dikemas dalam botol, diberikan label yang menarik dan desain yang menarik, bisa dijual dengan harga 5.000 bahkan sampai 15.000, berarti keuntungannya berkali-kali lipat. Nah, itu adalah fungsi yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan nilai jual atau keuntungan dari produsen. Ketika teman-teman ingin mengemas produk, harap diperhatikan 3 alasan tersebut ya, jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau terlewat bisa akan mengurangi nilai pemasaran atau nilai dari produk kita. Itu dulu video kedua dari kami, ditunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, kemas kemis, kemasan menarik, penjualan naik.